Kita lanjut soal nomor 5 sekarang, luas seketika STU. Nah, ini lanjutan dari soal sebelumnya. Sebelumnya soalnya adalah seperti ini, sama persis ya, soalnya hanya beda soalnya. Ya, kita dapatkan ternyata panjang UT ini adalah 3, panjang US adalah 4. Kita dapatkan kemarin ya, US-nya adalah 4. Oke, dengan menggunakan data ini ya, kita kerjakan yang bawah. Luas segitiga STU. Tadi UT di sini adalah 3, US adalah 4. Perhitungannya bagaimana sudah kita bahas di soal nomor 4. Nah, kita tinggal luas segitiga ini. Luas segitiga ini adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya bisa ini terserah mana saja ya. Sama saja, 3 kali tingginya adalah 4. Nah, kita coret ya. Di sini dapat 2, 3 kali 2 adalah 6 ya. Enaknya matematika nggak perlu ada satuan. Kalau fisika harus ada satuan, mana centimeter atau meter, seperti itu. Let's go. Sekarang kita bahas trigonometri. Nomor 6. Jika tangan H adalah 1/5 akar 3 ya. Jadi tangan H itu 1/5 ya, akar 3 ini boleh kita tulis akar 3 dibagi 5. Dan kita punya H di sini, artinya sudut ini yang dimaksud. Ya, ini adalah sudut H, dan kita punya singkatan tan desa. Desa. Sin demi kosami tan desa. Depannya H itu ini. Bagi H ini adalah depan. Ya, di sini adalah samping. Miring selalu yang miring, ya. Miring. Sehingga ya, tangan H, tan desa, depannya adalah akar 3. Akar 3, sampingnya adalah 5. Nah, seperti ini. Ya, manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Sin. Nah, untuk mencari sin demi depan per miring. Ya. Jadi kita punya sin demi ya, dan kosami. Dan yang ketiga kita punya tan desa. Nah, seperti itu. Untuk mencari miring kita pakai Pitagoras ya, maka miring sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Ya, ini akan sama dengan 25 ditambah 3, yaitu akar dari 28. Oke. Jadi miringnya ini adalah akar dari 28. Yang pertama, benar apa salah? Sin F kuadrat sama dengan 25. Jadi sin F, sin demi. Sekarang kita pakai warna lain. Untuk F kita pakai warna biru. Misalnya biru. Ya, maka sin F ya, sin demi depannya adalah akar 3, mi-nya adalah akar depan bagi F itu 5, maaf keliru. Depan dari F itu adalah 5 per ya, mi-nya akar 28. Maka kalau kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan, maka akan menjadi 25 per 28. Which is, this is true ya. Jadi nomor 1 benar. Oke, kemudian kita coba nomor 2 sekarang. Sin H ya, H pakai warna merah biar enak ya. Sin H ya, ini kuadrat. Oke, sin H dulu. Sin H adalah sin demi, depannya adalah akar 3, miringnya adalah akar 28. Kalau ini kita kuadratkan, artinya ini juga kita kuadratkan menjadi 3 per 28, which is, this is true ya, ini juga benar. Kemudian F, kita pakai biru untuk F ya. Nah, cos F adalah cos F kuadrat adalah 3 per 28. Cos F, cos sami
Bagi F samping adalah yang ini, akar 3 ini, miring adalah 28 ya bagi F ya. Cos sami sampingnya akar 3 per akar 28 ya, ini kuadratkan menjadi 3 per 28 lagi. Ini benar, 1, 2, 3 benar ya, jelas bukan B, bukan D, bukan E ya, jelas bukan B, C, D ya. Kita tetap harus cek yang nomor 1, 2, 3, 4 ya. 4, nomor 4 cos F ya, cos F kuadrat, ini cos F kuadrat lagi. Nah ini jelas salah ini ya, cos F kuadrat kan 3 per 28, ini jelas salah. 1, 2, 3, 5 mungkin 5 enggak ada di sini ya, jelas A jawabannya. Tapi ya kita cek lah ya, biar tidak iri ya, biar nggak jealous. Tan F tan desa, depannya F adalah 5 ya, sampingnya adalah akar 3 ya. Kalau ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan menjadi 25 per 3, jelas salah ya. Memang jawabannya 1, 2, 3 dan A adalah jawabannya. Kita lanjut soal peluang. Dari 1, 3, dan 6 diambil 2 anggotanya sekaligus secara acak. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 2 per 3? Pertama kita definisikan dulu apa itu peluang. Peluang atau P adalah banyak kejadian ya, N dari A banyak kejadian dibagi ruang sampel NS. Nah ini adalah peluang penting ya. Terus kalau kita ngambil ya, di sini kita akan tentukan dulu permutasi apa kombinasi. Kita mulai dari nomor 1. Oke, terambilnya 2 bilangan selisih ganjil. Selisih ganjil ini namanya selisih itu besar dikurangi kecil. Artinya dalam pengambilan ini misalnya diambil 1 dan 3 gitu ya. Ngambil 1 dan 3 dan 3 dan 1 itu sama saja. Artinya di sini untuk nomor 1 ini kejadiannya adalah kejadian kombinasi. Karena kombinasi ini dibolak-balik itu sama. Ngambil 1 dan 3 dan 3, 1 itu sama saja. Toh kita akan ambil selisihnya. Selisihnya 1 dan 3 adalah 2, 3 dan 1 juga 2, seperti itu. Nah, cuman di sini ada syarat selisihnya ganjil. Agar selisih ganjil apa yang harus dilakukan? Agar selisihnya ganjil ya. Oh ya, ini kasih keterangan bahwa selisihnya itu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kasih keterangan gini ya, catatan. Artinya ngambil yang kiri dan ngambil yang kanan itu 3 dan 1 dan 1 dan 3 itu tidak dibedakan. Itu kenapa kita sebut sebagai kombinasi. Kalau 1 dan 3 dan 3 dan 1 sama, itu namanya permutasi. Misalnya Prabowo Presiden dengan Gibran Wakil itu beda dengan Gibran Presiden Prabowo Wakil. Kalau dibalik itu kabinetnya sudah lain. Nah itu namanya permutasi. Nah ini kombinasi. Oke. Sekarang selisih ganjil. Apa yang harus dilakukan kalau selisihnya ganjil? Sebagai contoh di sini selisih adalah genap. Ya, agar selisihnya ganjil, 2 bilangan yang diambil itu harus ganjil dan genap. Ada 2. Jadi NA-nya di sini ada 2. Kalau enggak 1 dan 6 ya, 1, 6 dan 36, 16 dan 36. Hanya ada 2 kemungkinan. Jadi NA-nya jelas ini adalah 2. Sedangkan NS-nya ini adalah permutasi, ngambil 2 dari 3 ruang sampelnya. Kita punya rumus NCR, N faktorial ya, kemudian dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial, seperti itu ya. Jadi N nya berapa? 3, C2 kan gitu ya. Kalau secara rumus 3C2 adalah 3 faktorial
dibagi 3 dikurangi 2, ya, N dikurangi R. Ini adalah 1 faktorial, R-nya adalah 2. Jadi R itu banyaknya pengambilan, 2 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial. Kalau dibagi 2 faktorial dapat 3. Seperti itu. Jadi peluangnya, ya, P sama dengan NA bagi NS, ya. NA-nya adalah 2, NS-nya adalah 3. Jadi ini sesuai dengan kondisi. Artinya terambilnya bilangan selisih ganjil ini benar. Ini benar, 1 benar. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Terambilnya 2 bilangan dengan jumlah prima. Ini sama kombinasi juga. 1 dan 3 dan 3 dan 1 sama-sama primanya. Agar prima berapa? Kita bisa otak-atik untuk NA-nya. Untuk B sekarang, ya. NA-nya agar prima itu bisa 7. 1 tambah 6. Ya. 1 tambah 6 adalah 7. Tulis saja di sini. 1 tambah 6 sama dengan 7, ini prima. Ya. Terus kemudian 1 tambah 3 4. Enggak, 1 tambah 6 7, ya. 3 tambah 6 9, cuma 1 aja. Cuman 1 aja. Nah, karena cuma 1, N-nya berarti di sini NA-nya sama dengan 1, ya. NA, jadi N dari A-nya adalah 1. Peluangnya, ya, adalah NA per NS. 1 dibagi 3. Berarti 2 ini salah. Bukan. Sekarang ini 2, ya. Sekarang yang nomor 3 kita analisa. Analisa nomor 3, terambilnya 2 bilangan dengan hasil kali genap. Terambilnya 2 bilangan dengan hasil kali genap. Hasil kali genap dikalikan itu dibolak-balik sama saja. Ini kembali kombinasi. 1 dan 3 dan 3 kali 1 itu sama. Akal genap, ya, kita cari NA-nya dulu. Ya, kenapa enggak sama dengan ini adalah panah? Karena ini bukan sama, ya. Bukan NA sama dengan 7, makanya kita gunakan panah. Untuk NA-nya 1 kali 3 itu adalah 3, ya, dan itu adalah bukan genap, ya. Ya. 1 kali 6, nah itu bisa, ya. 1 kali 6, oke, sama dengan 6. Terus berapa lagi? 1 kali 3 gagal, 1 kali 6, oke. 3 kali 6 gagal juga, 3 kali 6 18. Oh, 18 benar, ya. Ya, 3 kali 6 sama dengan 18. Berarti NA-nya 2. Nah, peluangnya berarti sama dengan ini, ya. Maka peluang sama dengan 2/3, dan ini masuk 3 benar. Yang ada cuma 1 dan 3 aja kombinasinya, ya. 1 3 4 enggak ada, ya. Jadi 4 enggak perlu kita cek. Tapi misalnya mau dicek pun terambilnya 2 bilangan habis, jumlah habis dibagi 3. Terambilnya 2 bilangan dengan jumlah habis dibagi 3. Enggak ada, ya. 1 tambah 3 itu enggak habis dibagi 3. 1 tambah 6 adalah 7, enggak habis dibagi 3. Ada 1. 3 tambah 6 9, ya. Ya, jadi untuk nomor 4, untuk NA-nya jelas ini hanya 3 tambah 6 itu 9 habis dibagi 3. Jadi NA-nya 1, ya. Jelas nanti peluangnya adalah 1/3, ya, dan itu enggak ada. Ya, ini sebenarnya sudah kita bisa simpulkan jawabannya B. Ini hanya iseng saja, nomor 4 kita analisa juga biar menghilangkan kepo kita. Seperti itu. Nomor 8. Hubungan antara ABC disajikan diagram Venn berikut ini. Berapakah banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi tersebut? Ya, kita mulai dari yang pertama. A irisan B irisan C. Kita ingat A irisan B adalah anggota A yang juga merupakan anggota B. Ya, seperti ini. Nah, di sini kalau A irisan B irisan C, ini untuk analisa pertama, ya. Jadi A irisan B irisan C ini harusnya seperti ini, ya. Jadi A, B, C di sini. Di sini adalah A irisan B irisan C, karena di sini ada nilainya, berarti A irisan B irisan C
tidak sama dengan himpunan kosong, jadi nomor 1 benar. Nah, untuk nomor 2 ini ya harusnya di sini ada kurungnya. Nah, kalau ini kita kasih kurung gini lebih enak lihatnya. Nah, seperti ini. Ya, untuk nomor 2 kita analisa. B adalah himpunan bagian A union C. Ya, A union C, ya adalah seperti ini. Semua anggota A dan semua anggota C itu dihitung. Ya. Nah, di sini A dengan C. Kemudian B adalah himpunan bagian dari A union C. Nah, kita gambar secara terpisah. Ya, seperti ini. Nah, B adalah himpunan bagian ya dari A union C. Jadi di sini karena nilai B itu hanya di sini, ya nilai B itu ya nilai yang hanya ada di sini, yang merupakan irisan C. Artinya B adalah himpunan bagian dari keseluruhan ini. Ya, jadi kita bisa simpulkan ya B ini yang hanya nilai B kan hanya ini aja. Jadi kita kalau bilang nilai B itu hanya nilai ini aja. Seluruh nilai B ya tercakup di dalam ini aja. Yang tercakup di sini dan di sini. Dan itu merupakan himpunan bagian dari ini, A himpunan B, A union C. Ya. Jadi B nilai B yang hanya terdiri dari 2 tempat ini merupakan himpunan dari yang arsiran merah. Ya, karena di sini dan di sini sudah tercakup di arsiran merah. Seperti itu. Jadi ini jadi pernyataan benar. Bisa diartikan B masuk di arsirnya A union C. Ya, jadi ini jadi pernyataan benar. Kemudian pakai warna lain. Kita nomor 3. A union B union C. Ya, A union B union C. Yang kalau kita arsir seperti ini, ya. A union B union C ini kalau kita arsir seperti ini. Ya. Adalah himpunan bagian dari B. Ya jelas salah. Ya, B itu hanya ini. Nah, di sini tidak termasuk. Jadi kenapa salah? Ada yang nggak ikut. Ini jadi nggak ikut daerah sini. Ya, daerah sini jadi nggak ikut. Ya, karena ini jelas bukan himpunan bagian dari B. Jadi ini pernyataan salah. Oke. Yang centang merah bukan milik B. Jadi pernyataan bahwa A union B union C ya yang merupakan arsiran biru, yang arsiran hijau ya itu adalah dibilang sebagai anggota bagian B itu salah. Kenapa salah? Karena ada centang merah yang bukan anggota dari B. Jadi A union B union C jatuhnya adalah ini keseluruhan yang diarsir. Ya. Karena yang ada nilainya cuma seperti sebenarnya A union B union C semuanya diarsir. Cuman karena yang ada nilainya hanya di daerah yang abu-abu, ya kita ngarsirnya yang abu-abu akhirnya. Dan yang daerah merah di sini jadi tidak ikut anggota bagian dari B. Itu kenapa ini kita anggap salah. Yang nomor 4 sekarang kita pakai ungu. Yang nomor 4 di sini kita kasih kurung. A irisan B itu seperti ini. A dan B, A irisan B itu seperti ini. Jadi praktis A irisan B itu hanya di sini saja. Yang ada nilainya kan di sini. Adalah himpunan bagian dari C komplement. C komplement adalah semua daerah yang ada di luar C. Ya, kalau kita mulai dari C dulu. Ya. Kalau C itu adalah seperti ini, semua yang ada di dalam C, ya dalam kasus ini C itu adalah hanya ini saja. Jadi C itu ya daerah ini aja. Nah, gini aja ini adalah
miliknya C ya, karena di sini tidak ada nilainya. Ya, jadi keseluruhan yang ada di lingkaran C itu adalah milik C. Nah, sekarang kalau C komplement semua yang di luar sekarang malah. Jadi C komplement itu semua yang di luar C. Nah, seperti ini. A union B ya. A irisan B seperti ini adalah A irisan B adalah himpunan bagian dari C komplement, maaf, jelas salah. Ya, A irisan B itu adalah ini, ya, ini himpunan bagian dari C komplement. Ya, padahal ada di sini yang ikut semua ikut C malah. Kalau kalimatnya bukan C komplement misalnya ya, A irisan B adalah himpunan bagian dari C, itu malah benar. Ya, misalnya kita modif ya, nomor ini jelas salah ya. Misalnya kita modif A irisan B ya adalah himpunan bagian atau sama dengan C komplement, ini C aja bukan komplement ya, C aja benar. Karena ini adalah A irisan B yang merupakan himpunan bagian dari C keseluruhan ini adalah C, dan hitam sebelumnya adalah salah satu bagian dari keseluruhan C. Nah, itu jadi benar, ini benar, tapi ini salah karena ada komplemennya. Nah, jadi kesimpulannya jawabannya ada dua, 1 dan 2 ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita bahas soal berikut ini. It's supposed to be number 9. Barisan bilangan ini tak pindah aja ke bawah biar kita analisanya mudah nanti. Nah, taruh aja di sini, dibesarkan. Nah, ini kan enak dilihat. Barisan bilangan 2K18 terus satu angka lagi merupakan barisan geometri. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar? Ya, berdasarkan informasi berikut. K adalah 6. Ya, jadi bilangan geometri ini adalah U1. Di sini adalah U2, U3. Ya, maka untuk barisan geometri ya, U3 dibagi U2 itu akan sama dengan U2 dibagi U1. Nah, jadi 18 dibagi K itu sama dengan K dibagi ya 2. Ini kalikan silang aja. Jadi K kuadrat sama dengan 18 dikali 2. K kuadrat sama dengan 36, maka K sama dengan 6. Loh, pernyataan ini benar. Ya. Barisan bilangan merupakan geometri, berapakah banyaknya? Nah, ini kita sudah dapat 1 ya. Kita ngitungnya di sini aja, 1. Oke. Yang kedua sekarang. Suku keempat adalah 54. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, di sini suku keempat. Nah, tinggal kalikan 6 aja. Ya, 2 dikali 2 kali 6 karena ini faktor mengali ya. 2 kali 6 ini 12. 12 kali 6 kok 18. Nah, suku keempat adalah 54. Oh, K itu beda ya, beda. K itu suku kedua, ya ampun. 2 bukan rasio juga ya. Maaf, 6 ini 18. Nah, di sini kan dikali 3 ya. Kali 3 dikali 3. Ya, in fact rasio adalah U2 dibagi U1 kan gitu ya. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Maaf. Ya, rasionya 3, ini tinggal kalikan 3. 18 kalikan 3, 8 kali 3 ini 24, nyimpen 2, 3 kali 1 3, tambah 2, 5, 54. Dan ini benar. Atau kalau mau pakai rumus UN sama dengan A pangkat R N min 1, di pangkat N min 1. Itu ya, kalau dikalikan langsung gini boleh juga. Oke, ini benar. 3. Perbandingan suku keempat dibanding suku kedua adalah 9. U4 ya dibanding ini nomor 3 ya. U4 dibanding suku kedua U2. U4 adalah 54, U2 adalah 2.
54 dibagi 2 ini 25 tambah 2 27 ya. 27. Ya, 9 ini salah. Ya, ini kita sudah dapat 2 ya. Nah, selisih suku kedua dan kelima. Nah, ini satu lagi U5 di sini. Ini kali 3 ya. Ini kalikan lagi dengan 3. 4 kali 3 12, simpen 1. 5 kali 3 15 tambah 1 16, 162. Selisih suku kedua dan suku kelima, berarti untuk yang nomor 4 adalah 1. Jelas enggak? Jelas salah ya. Jadi kita tulis saja U5, selisih suku kedua dan U5 dikurangi U2, ini jelas ada 162 dikurangi 2, 160 ya. Jauh banget, ini adalah 1. Jelas salah. Jadi cuman 2 aja. Jadi C adalah jawabannya. Oke, kita bahas soal ini. Operasi anggap saja lingkaran dan theta pada bilangan didefinisikan sebagai berikut. A lingkaran B adalah seperti ini, C theta D adalah seperti ini. Ya. Nah, sekarang ada nilai P dan Q, Q-nya 0. Lah, P-nya adalah 3 theta dari N lingkaran min 1 untuk N sama dengan 2. Berarti N-nya itu anggap saja 2 gitu aja. 2 lingkaran dari min 1. Ya. 2 lingkaran dari min 1 artinya A-nya adalah 2, B-nya adalah min 1 kan gitu ya. Maka 2 lingkaran min 1 kita hitung dulu. 2 lingkaran min 1 kita hitung dulu. Ini akan sama dengan 4 ya, ditambah A kali B. Berarti 2 dikali min 1. 2 dikali min 1. Kemudian dibagi ya, A dikurangi B. A-nya adalah 2 dikurangi dari min 1. Oke ya. A dikurangi B, ini akan sama dengan 4 dikurangi 2 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 2/3. Nah, sekarang ini kita dapatkan nilai di sini adalah 2/3. 2/3. Sekarang 3 theta dari 2/3. Tadi C-nya ini adalah 3, D-nya adalah 2/3. Maka ini nanti akan menghasilkan C ya, yang depan ada 3 dikurangi 3D. 3 dikali 2/3 ya, dibagi 4. Ini sama dengan 3 dikurangi, ini 3-nya kita bisa coret ya, 2/4 sama dengan 3 dikurangi setengah sama dengan 2,5. Nah, di sini 2,5 ya, 2 1/2, di sini 0 ya. Kuantitas P lebih besar dari Q, benar ya, P lebih besar dari Q ya. Kalau kita jadikan angka ya, 2/3 itu lebih besar dari 0. Sudah jelas A adalah jawabannya, seperti itu.